Semua masih mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan kita, keimanan kita yang menjadikan kita kumpul di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah kumpulnya kita adalah sebuah keberkahan dan kumpulnya kita adalah pertanda dari suatu saat nanti di akhirat kita berkumpul dalam ridhonya Allah di surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua melaksanakan Syiyam Ramadan dan juga Qiyam Ramadan, insyaallah akan diampuni segala dosa kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berpuasa itu sudah berulang-ulang. Bapak-bapak yang umurnya sudah 50, sudah bahkan 60 ya, 70 apalagi ya, sudah berapa puluh tahun, 40 tahun, 50 tahun lebih puasa. Udah 50 kali ya puasanya. Ya, kalau puasanya masih kayak dulu-dulu aja ya kita prihatin dengan diri kita sendiri. Artinya saya berbicara adalah untuk membenahi, memperbaiki ibadah saya pribadi khususnya. Ya, semoga juga ada bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang masih ingin memperbaiki puasanya yang sudah baik, yang insya Allah kalau puasa kita lebih baik akan menjadi diterimanya amal ibadah puasa kita dan menjadi sebab dari ridhonya Allah untuk kita semua, amin. Bapak dan saudaraku sekalian, di dalam Ramadan banyak sekali orang yang berpuasa lahir tapi batinnya belum. Maka dari itu mari kita berpuasa itu bukan hanya mulut saja yang berpuasa, bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi coba kita tahan mata kita, telinga kita, hidung kita dan lisan kita terutama, yang insya Allah itu akan menjadikan puasa kita lebih nikmat. Puasa kita hilangkan ego kita. Yang dipanggil di dalam puasa kita sebetulnya kan adalah keimanan kita. Selama kita masih beriman, insya Allah kita akan lanjut puasanya dengan yang nilai terbaik. Dalam ayat Al-Qur'annya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang yang beriman, bukannya dipanggil wahai orang-orang yang sehat atau dipanggil wahai semua manusia, bukan. Tapi semuanya dalam Al-Quran ketika panggilan itu dikhususkan kepada orang yang beriman, berarti itu adalah suatu yang khusus saja untuk kita semua yang beriman. Sehingga badan agak sakit sedikit pun kalau masih ada iman tetap kita wajib berpuasa. Bagaimanapun keadaannya kita tetap dipanggil untuk berpuasa. Maka dari itu keimanan ada di dalam hati tidak bisa ditampakkan dengan muka kita, wajah kita. Orang puasa juga tidak bisa ditampakkan dengan saya lagi puasa kelihatan lemes gitu, atau lagi puasa kelihatannya meludah terus, enggak juga. Jadi enggak ada tanda-tandanya orang yang puasa sama orang yang enggak puasa juga sama aja. Sekarang itu ini saya ada beberapa teman yang memberitakan bahwasanya bulan Ramadan ada larangan-larangan kepada warung-warung untuk buka. Jadi mereka dilarang buka di siang Ramadan. Kemudian ada juga bahkan di daerah tertentu ada sweeping dan lain sebagainya. Saya turut prihatin sebetulnya. Kenapa? Kita beribadah itu tidak harus yang lain sama dengan kita. Karena tidak ada hukuman dalam melaksanakan syariat di dalam agama kita. Orang enggak sholat pun di sini enggak ada hukumannya. Orang enggak ibadah puasa juga enggak ada hukumannya. Mau puasa mau enggak itu terserah gitu. Jadi enggak ada hukumannya. Kemudian ada orang melanggar seperti itu, tidak ada hadnya, tidak ada. Sehingga kenapa harus dipaksakan ketika ada orang yang enggak puasa kemudian harus sama dengan kita? Contoh kita tarawih di sini, kita jamaah Isya di sini. Ada yang nggak mau jamaah dioprak-oprak gitu, tarawih jamaah gitu. Enggak juga. Ya paling kita tugasnya apa? Memanggil, ayo gitu. Tarawih kita, mengajak kita. Karena Rasul juga diutus itu tidak untuk memaksa. Rasul juga diutus wa ma 'alaika illal balagh.
engkau ya Rasul tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan. Sampaikan saja. Dan makanya kalau sudah disampaikan masalah hidayahnya itu bukan kewajiban untuk kita supaya dia dapat hidayah, supaya dia sholat, supaya dia puasa, zakat, itu bukan kewajiban kita. Kita wajibnya menyampaikan saja. Sehingga innal huda hudallah, hidayah itu adalah milik Allah. Kayak apapun pandainya, pinternya dalam berbicara masalah agama, kalau belum dapat hidayah, ya tidak akan dia lakukan perbuatan-perbuatan syariat yang mendukung dia sebagai orang Islam. Itu dia tidak. Bahkan orang orientalis hafal ribuan hadis sekalipun, hafal Quran sekalipun, kalau tidak mendapatkan hidayah, tetap saja dia dalam keadaan tidak beriman. Sebagaimana Rasul pernah menginginkan Abi Thalib sebagai pamannya, pengganti dari ayahnya yang tercinta. Abi Thalib ternyata orang yang tidak beriman kepada Rasul, tidak mau mengucapkan syahadat kepada Rasul juga. Rasul ingin bahwasanya Abi Thalib itu masuk Islam, tetapi Allah menjawab bahwasanya wa innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang sekalipun engkau cintai seperti Abi Thalib. Bapak dan saudaraku sekalian, sekali lagi, seandainya iman kita kuat, warung berjejer pun yang buka di siang hari, bahkan mempersilahkan makan kepada kita, memaksa ataupun digratisin, udah tetap kalau iman kita kuat gak bakalan goyah, nyantai aja. Dan kenapa mereka dipaksa harus tutup, padahal mungkin hajat mereka? Ada juga orang-orang yang tidak berpuasa karena sakit, atau juga karena perempuan halangan dan lain sebagainya, karena anak-anak. Nah, di rumah udah habis buat sahur, mau makan gak ada makanan, mungkin bisa beli di warteg sana. Biarkan saja mereka buka, karena masalah keimanan bukan ranahnya kita. Itu adalah masing-masing pribadi. Sehingga kalau yang mau makan ya makan saja, silahkan. Mungkin makannya sekarang mah ajaib ya, nggak ada kepalanya, yang makan tuh kakinya aja, uncang-uncang tuh ada kelihatan kakinya itu. Ya habis dari warung juga udah dilap aja mulutnya, kemudian ke rumah ya ke istri bilang masih puasa. Bisa aja seperti itu. Nggak apa-apa, biar itu tanggung jawab masing-masing. Kita doakan saja, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi juga, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu, belum dapat hidayah. Nanti kalau dapat hidayah juga ya pasti akan berpuasa. Bapak dan saudaraku sekalian, jadi kita memang karena hidup bernegara, hidup berbangsa. Di sini banyak sekali contoh nih. Di kota ini banyak suku bangsa yang bermacam-macam, berbeda-beda latar belakang, sukunya berbeda, bahasa berbeda, bahkan agama berbeda. Jadi seandainya dipaksakan untuk satu linier, satu agama seperti kita, mungkin di Arab bisa. Seperti di Madinah, di Mekah sudah tidak ada lagi orang yang siang-siang makan, tidak ada. Tapi kalau di sini saya rasakan beda dengan di kampung. Dulu sensitivitasnya tentang orang berpuasa kalau di kampung itu kayaknya aneh banget, ada orang-orang Pak siang kok nggak puasa gitu. Tetapi begitu tahu di kota, Masya Allah sudah biasa. Sehingga yang namanya bulan puasa atau bulan Ramadan yang terasa oleh kita di masjid. Begitu keluar ke jalan udah nggak ada bulan puasa di sana. Apalagi ke pasar kemana udah nggak ada. Ada di masjid. Jadi apa dan saudara sekalian, justru ini sebagai kita orang yang beriman untuk menguatkan keimanan kita. Tergoda nggak ya seperti itu? Kita harus marah apa enggak? Terus kita marah-marahnya bagaimana? Ditutup warungnya. Kalau mereka memang nggak puasa ya ada aja jalan dimanapun dia bisa. Dia bisa masak mie di rumah. Nah, terus bagaimana kalau udah seperti itu? Nah, itu udah di luar jangkauan kita. Jadi kita sampaikan saja di masjid, di musola, ceramah-ceramahnya sampaikan tentang puasa insya Allah. Dan itulah kalau puasa dengan hati, udah kita kesombongannya kita buang. Melihat orang yang tidak puasa, ya udah kita dengan berpikir bahwasanya kita iman kepada Allah,
Qada dan qadarnya Allah itu khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya semua dari Allah. Itu sudah dikehendaki oleh Allah. Allah berkehendak kepada dia untuk tidak berpuasa, ya udah kita terima itu adanya. Dan semoga kita bisa berdoa untuk merubah takdirnya mereka supaya jadi berpuasa. Itu aja tugasnya kita. Insya Allah lebih baik daripada kita malah mencaci, memaki, ngomongin orang dia enggak puasa ini. Yang dosa kita malahan. Yang dosa kita. Sebaiknya puasa udah mulai diem, banyakin baca Al-Quran, malah ngomongin orang, ngomongin warung buka. Padahal punya warung tuh Islam, itu kaji itu loh. Padahal mah anaknya pesantren juga, tapi dia buka warung katanya. Wah, jadi ngomongin orang. Bapak dan saudaraku sekalian, semoga dirahmati Allah. Jadi kalau hati kita masih belum bersih dengan puasa kita, mari kita coba, mumpung masih awal nih, masih tanggal 1 kita baru berpuasa. Besok kita lembutkan hati kita. Kita memandang makhluk-makhluk Allah semuanya itu kalau memang harus berpuasa, ya kenapa? Karena semua hewan harus berpuasa semua gitu. Kalau kita memandang begitu, yang dituhankan oleh kita tuh Allah. Allah saja membiarkan mereka seperti itu, ya udah. Jadi kita nggak usah jadi Tuhan, nggak usah menghukumi mereka dan lain sebagainya, nggak usah. Dan yang selanjutnya, mari kita tahan puasa ini dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Di siang hari kita jangan untuk melakukan hal-hal yang sebagaimana kita nonton. Sekarang kan nonton di setiap hari, di setiap waktu, bahkan setiap saat kita pegang di tangan nonton. Kita pegang di tangan. Ya sehari-hari lagi libur nih, ya dipegang HP terus. Masya Allah. Jadi mana Al-Qur'annya? Mana Al-Qur'annya? Nah, itu enggak batal sih, puasanya enggak batal, benar enggak batal. Tetapi pahala puasanya itu dia tidak dapatkan. Apalagi seharian tidur, umpamanya bangun-bangun udah jam 12 pas ada adzan. Ya bayi pun bisa puasa kayak begitu, dia tidur terus. Kemudian tiba-tiba udah sore dia baru nete sama ibunya baru buka, bisa. Jadi bukan itu, puasa itu ya harusnya diisi dengan kebaikan, puasa dari keburukan-keburukan, puasa dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Berbohonglah, gibahlah, dan marah-marah mulu di bulan Ramadan, buang itu semuanya. Insya Allah kalau ego kita sudah dibuang, kesombongan kita sudah dibuang, itu berarti kita puasa lahir dan batin. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya, doakan semuanya. Kita saling mendoakan, insya Allah doa kita sangat manjur, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari kami, mohon maaf atas kekurangan dan semoga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.